Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Bagaimana, jika Nona Rosing tertarik, manik emas ini akan menjadi milikmu, kata suanmu menatap wajah Rosing yang perlahan berubah. Baiklah, aku berjanji akan membantumu pada saat kritis, bagaimanapun, kami memiliki status khusus dalam pelelangan, kata Rosing dengan tatapan panas muncul di matanya saat melihat manik emas yang menyilaukan di depannya. Di gunung di belakang pavilion Fenxiang, nampak ruang berfluktuasi dan dua sosok muncul. Tempat ini benar-benar bagus, kata Mu Ying tersenyum saat melihat sebuah kolam energi di depannya. Di sekitarnya ada beberapa batu besar yang samar memancarkan energi alam yang merembes keluar darinya. Apa kamu yakin melakukannya? Tanya Xiaoyan. Kompetisi akan dimulai 3 hari lagi, aku harus bisa melewati kesengsaraan Doudi bintang 6, agar menjadi lebih kuat. Ayo mulai, kata Mu Ying dengan suara serius, tubuhnya berkedip dan berdiri di atas batu besar sebelum mulai duduk bersila, segel di tangannya berubah dan doci biru mulai melonjak di tubuhnya menyebabkan tempat sekitarnya mulai berfluktuasi. Xiaoyan tak jauh di depan Mu Ying duduk bersila di atas batu besar, segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak bergetar ketika api lotus merah melesat dan melayang di atas kolam energi. Sekejap air kolam energi nampak mendidih hingga mengelurkan banyak asap sebelum akhirnya berubah menjadi beberapa gumpalan energi emas yang melayang di sekitarnya. Mu Ying cepat serap gumpalan itu, kata Xiaoyan. Mu Ying mengangguk, matanya dengan panas menatap gumpalan kabut energi yang melayang di sekitar kolam energi. Itu adalah inti kolam energi. Segel di tangannya berubah dan doci biru di tubuhnya perlahan mulai menghisap gumpalan kabut energi yang melayang. Tubuh Mu Ying nampak bergetar ketika menahan rasa sakit yang perlahan mulai menyerang tubuhnya ketika api suci biru di tubuhnya mulai menyerap kabut emas energi. Beberapa waktu kemudian ruang di sekitar Mu Ying mulai menggeliat dan satu gelombang energi tiba-tiba meletus dari tubuhnya di tengah teriakan Mu Ying. Dan jejak api biru melonjak ke sekitarnya. Di saat yang sama, kristal api suci melesat keluar dari tubuhnya dan melayang di depannya. Cahaya biru terus memancar keluar dari kristal api suci dan kemudian membungkus seluruh tubuhnya. Singkat cerita, 3 hari berlalu, dan kompetisi tim akhirnya dimulai. Suara gong berbunyi dan Panatua Xiong Yuan muncul di arena kompetisi. Semua orang sudah tahu kompetisi tim pavilion Fenxiang dimulai hari ini. Aturan permainannya 5 orang dalam satu tim, tidak ada batasan kekuatan, semuanya akan menerima kartu tim, ungu, kuning dan merah. 3 warna akan mewakili ancaman misi yang berbeda, ungu adalah yang termudah, merah adalah yang paling berbahaya, kata Xiong Yuan. Ling Xuan, apa kamu tahu mengapa kompetisi tim ini seperti ini? Kata Wang Chen. Aku juga tidak tahu, ayah sangat tertutup tentang kompetisi tim kali ini, kata Ling Xuan. Saat berikutnya, mata Xiong Yuan tertuju pada Yiwa, kekuatan anak ini mungkin sebanding dengan beberapa panatua, pikir Xiong Yuan. Murid bernama Xiao Yiwa tidak diizinkan ikut dalam kompetisi, kata Xiong Yuan dengan suara bergema. Apa? Sialan, seru Yiwa menatap Xiong Yuan dengan kejam. Mengenai mengapa dibatalkan, saya yakin kamu akan tahu, kata Xiong Yuan tersenyum. Kamu, kata Yiwa dengan marah. Api merah mulai melonjak di tubuhnya. Di saat yang sama, Xiaoyan, Mu Ying dan lainnya tiba-tiba muncul. Yiwa, tenanglah, kata Xiaoyan mengedipkan matanya ke arah Yiwa. Kemarahan di wajah Yiwa perlahan ditarik saat mendengar kata Xiaoyan. Dia sepertinya mengerti apa maksud Xiaoyan. Bagaimanapun mereka memiliki hubungan mental, dia bisa muncul kapan saja saat Xiaoyan dalam situasi kritis dan membantunya. Senyuman seringai perlahan muncul di wajahnya saat dia menatap tajam ke arah Panatua Xiong Yuan. Apa kamu berhasil? Tanya Suesing menatap Mu Ying di samping. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan Mu Ying yang meningkat. Mu Ying hanya tersenyum dan mengangguk. Xiong Yuan melihat ke arah Ling Xuan sejenak sebelum menyapu pandangannya dan berbicara, sebagai ganti Xiao Yiwa, aku akan menambahkan Ling Xuan ke tempat tim Xiaoyan, kata Xiong Yuan.
Seruan percakapan terkejut segera muncul saat suara Xiong Yuan terdengar. Apa, Nona Ling Xuan akan bergabung dengan tim Xiaoyan? Itu adalah kesalahan. Benar, kakak senior Ling Xuan adalah Doudi bintang 6 panggung tengah. Dia tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, yang lainnya hanya Doudi bintang 5, seru para murid mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Diam, teriak Xiong Yuan membuat arena seketika menjadi sunyi. Ling Xuan, bagaimana menurutmu? Tanya Xiong Yuan tersenyum. Saya setuju, kata Ling Xuan setelah berpikir sejenak, tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di samping Xiaoyan. Xiaoyan hanya sedikit mengangguk saat dia melihat Ling Xuan. Senyum dingin di wajah Ling Xuan perlahan ditarik saat dia mengulurkan tangannya ke Xiaoyan. Namaku Ling Xuan. Xiaoyan menjabat tangan Ling Xuan dan tiba-tiba merasakan energi Ling Xuan yang mengalir melalui telapak tangannya. Wanita ini ingin menyelidiki tubuhku. Karena kamu ingin menyelidiki, aku akan menunjukkannya padamu, pikir Xiaoyan. Apa sebenarnya yang ada di tubuh Xiaoyan ini? Mengapa ada banyak kekuatan api begitu menakutkan? Pikir Ling Xuan terkejut. Sesaat kemudian, Ling Xuan melepaskan tangannya. Api misterius apa yang ada di tubuhmu? Tanya Ling Xuan penasaran. Xiaoyan hanya sedikit tersenyum dan tidak menjawab. Ayo pergi dan ambil kartu tim, kata Xiaoyan menoleh ke Mu Ying dan lainnya, keempatnya dengan cepat melesat. Kemarahan melintas di mata Ling Xuan saat melihat Xiaoyan tidak menjawabnya. Kamu mau berpura-pura menjadi apa? Suatu hari aku akan menendang pantatmu dan memamerkan kekuatanku di depanmu, kata Ling Xuan. Xiaoyan dan lainnya akhirnya tiba di satu ruangan dan melihat seorang panatua di sana. Apa kalian telah memutuskan kartu apa yang akan kalian ambil? Tanya panatua itu tersenyum aneh. Xiaoyan bertukar pandang dengan Mu Ying dan lainnya sebelum mengangguk dan berkata, kami akan memilih yang tersulit, kartu merah, kata Xiaoyan. Pemuda yang berani, kata panatua itu tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan gulungan merah terbang menuju Xiaoyan. Ambillah, itu adalah misimu, buka dan lihatlah, kata panatua itu. Xiaoyan membukanya dan membacanya, pergi ke Gunung Luoling dan kalahkan binatang magis 5 elemen. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika seruan terkejut keluar dari mulut Ling Xuan. Apa, kita semua akan mati? Ada apa denganmu? Tanya Xiaoyan menoleh ke Ling Xuan. Apa kamu tahu binatang magis 5 elemen? Itu adalah binatang buas menakutkan yang menyerap 5 elemen. Saat menghadapi binatang 5 elemen, semua atribut 5 elemen api, air, bumi dan lainnya tidak akan dapat melukainya. Dengan kata lain, binatang 5 elemen ini hampir tak terkalahkan. Kita tidak akan bisa menyelesaikan misi ini sama sekali, kata Ling Xuan dengan marah. Xiaoyan, binatang 5 elemen itu mengandung kekuatan 5 elemen di tubuhnya. Saat tubuhnya ditempa menjadi baja, itu akan menjadi bahan bagimu untuk membangkitkan leluhurmu, kata api Xin yang terdengar di benak Xiaoyan. Apa? Membangkitkan kembali leluhur? Seru Xiaoyan terguncang di dalam hatinya. Dia telah berjanji pada Xiao Xuan untuk membangkitkannya. Sekarang api suci dan pil obat sudah siap, dan satu-satunya yang tersisa adalah menyiapkan tubuh baru, pikir Xiaoyan. Bagaimana? Apa kalian ingin mengubah misinya? Tanya panatua penjaga tersenyum. Tidak, kami akan mengambil misi ini, ayo pergi, kata Xiaoyan berbalik dan pergi dari tempat itu. Ling Xuan dan lainnya nampak tertegun saat melihat itu dan dengan cepat mengikuti. Sesaat kemudian, ruang di tempat itu nampak berfluktuasi dan 2 sosok kuat muncul. Salam ketua, mereka telah mengambil misi merah, kata panatua penjaga dengan hormat. Ini tidak akan mudah bagi putri kecilmu kali ini, kata panatua Xiong Yuan menatap ke arah kelompok Ling Xuan menghilang. Saya hanya berharap dia akan mengerti tindakanku kali ini, kata Fan Botian mengusap janggutnya. Keesokan paginya, kelompok Xiaoyan tiba di hutan besar. Mereka melihat beberapa sosok telah berkumpul. Itu adalah panatua Muxuzi, dan kelompok pertama. Kalian berlima berhati-hatilah, kata Muxuzi melambaikan tangannya dan celah spasial muncul. Kelimanya mengangguk saat mendengar itu dan segera menghilang ke celah spasial.
Saat berikutnya, 5 sosok lainnya tiba-tiba muncul. Itu adalah kelompok Wang Chen, mereka adalah tim kedua yang melesat masuk ke celah spasial, dan yang terakhir adalah tim Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di Gunung Luoling dan beristirahat. Beberapa saat kemudian 5 sosok perlahan muncul di depan kelompok Xiaoyan. "Gadis manis, tak disangka saya bertemu denganmu di sini," kata sosok pria yang baru muncul tersenyum aneh. "Suzu, jangan pikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, jika kamu ingin melawanku. Kamu tidak memenuhi syarat," kata Ling Xuan dengan marah. "Kali ini aku pasti akan memukulmu agar kamu tahu apa itu kekuatan sebenarnya," kata Suzu melangkah maju. "Suzu, tenanglah, wanita itu jelas mencoba memprovokasimu, jangan lupa Ling Xuan itu siapa," kata Alin, sosok cantik yang muncul di samping Suzu dan perlahan menariknya. "Tapi, aku tidak bisa terima, ada begitu banyak orang saat itu, dia menolakku dan bahkan menghinaku," kata Suzu dengan marah. "Ling Xuan, apa benar begitu?" tanya Mu Peng. "Itu bukan salahku, orang ini mengaku tunangan di depan banyak saudara senior, bagaimana sikap seperti itu bisa bagus? Karena tidak menyukainya, saya langsung menolaknya," kata Ling Xuan. "Kamu menolakku di depan banyak orang, itu membuatku dipermalukan. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan," kata Suzu dengan marah. Doci putih mulai melonjak di tubuhnya. "Kamu bisa datang dan mencoba," kata Ling Xuan dengan dingin. Doci hijau melonjak di tubuhnya, di saat yang sama sebuah cambuk api muncul di tangannya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.